Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Berkaitan dengan 2024, Oke. calon-calon ini masih terus Kang ingin mengedepankan. Ya. Mudah-mudahan nggak kayak 2 kemarin ya Kang ya, ada 3 atau 4 ya. Ya, kebetulan. minimal Itu kita 3 harapkan lah ya. seperti itu ya. Hmm. Ini ada berita Kang terbaru Kang. Hmm. Survei terkini Indopol. Hmm. Elektabilitas Prabowo turun drastis. Pemilih bergeser ke Anies dan Ridwan Kamil. Hmm. Nah, kemudian ini dari Indopol ya Kang ya? Indopol. Indopol ya. Hmm. Itu di semester pertama tahun 2022 ini. Berarti Oke. dari Januari sampai ke Juni. Hmm. Nah, ini udah ketahuan. Pokoknya hampir 7% turun Kang, dan tepatnya sekarang ini Prabowo itu 6,91%. Gimana menurut Kang? Jadi ketiga ya Prabowo ya. Gitu. Ya, ini yang perlu kita sampaikan kepada para sahabat semua. Untuk sahabat semua juga sampaikan lagi kepada yang lain bahwa cara mudah kita untuk melihat apakah lembaga survei ini pesanan atau tidak sebetulnya mudah. Kan kita lihat, seringkali kita menganggap bahwa banyak keanehan yang dimunculkan dari hasil survei. Kok dia tertinggi? Dasarnya apa ya? Nah, itu. Maka pembandingnya apa? Fakta. Kita larikan itu ke fakta. Contoh misalkan, Ganjar Pranowo. Itu kan mentereng di mana-mana, hampir di semua, elektabilitasnya tertinggi. Kita lihat dasarnya apa? Prestasi. Nanti kita lihat, prestasinya apa? Kok nggak ada? Kok nggak ada bisa jadi tertinggi prestasinya gitu. Artinya dari wilayah prestasi tidak ada. Kecuali persepsinya saja gitu. Karena orang sudah suka, maka dianggaplah prestasinya bagus. Padahal apa prestasinya? Nggak tahu. Nah, banyak yang begitu kan. Tapi dasar yang lain yang memungkinkan, anggaplah misalkan karena dia posisinya sebagai gubernur Jawa Tengah. Jawa Tengah itu kita lihat jumlah penduduk yang banyak sekali gitu. Bahkan sebagian Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah dengan Jawa Timur itu kan relatif kecenderungan politiknya sama, agamanya sama dan sebagainya. Adat istiadat dan yang lainnya pun banyak kemiripan. Berbeda dengan Jawa Barat. Sehingga hasil yang Jateng Jawa Timur selalu berbeda dengan Jawa Barat. Nah, jadi masuk akal nggak sih Ganjar Pranowo elektabilitasnya tertinggi? Opsi 1 bisa jadi kalau yang dipulingnya kebanyakan Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang kedua, tidak masuk akal kalau didasarkan pada prestasi dan pemberitaan. Pemberitaannya pun tidak banyak gitu kan terhadap Ganjar Pranowo karena etalase Indonesia adanya di Jakarta, media-media menyorotnya ke Jakarta. Mestinya kan Anies Baswedan gitu kalau bicara prestasi, bicara sorotan media dan seterusnya. Nah, sekarang masuk ke sini. Bagaimana dengan hasil survei Indopol ini? Masuk akal nggak Prabowo nyungsep kemudian banyak beralih ke Anies dan Ridwan Kamil? Masuk akal. Kenapa? Jadi kita lihat faktanya. Sorotan media lebih banyak ke Anies Baswedan. Dan kita lihat banyak pendukung Prabowo yang sangat kecewa dengan dia ketika dia nyebrang ke Jokowi gitu. Tidak menunjukkan kejantanan dalam berpolitiknya kan gitu. Kalau Ridwan Kamil, sebagian ke Ridwan Kamil masuk akal. Karena dia meraih simpati atas kejadian kemarin yang dialami oleh keluarga Pak Ridwan Kamil. Itu kan psikologis. Ketika ada orang tertimpa musibah, ketika ada orang dizalimi, ketika ada orang yang disudutkan, dilecehkan, dan sebagainya, kemudian itu menarik simpati orang. Gitu. Nah, Indopol saya kira cukup percaya dengan hasil ini karena sesuai dengan fakta-fakta yang sudah terjadi. Jadi kalau Indopol tuh margin errornya tuh kurang lebih 2,8% dan tingkat kepercayaannya 95%. Tadi tuh kalau memang tadi klaim kan itu bisa dikomparasi saja dengan fakta sebetulnya ya kan. Sebetulnya kalau yang lain-lain pun Saiful Murjani, Research Consulting, kemudian kedai kopi, Sirus segala macam, itu kalau bicara itu sih sama aja, angka-angkanya di situ, level kepercayaan begini, margin error segini. Itu sih sama aja. Cuman kan yang tidak bisa kita telisik lebih jauh adalah bagaimana framing lembaga survei dalam membuat pertanyaan-pertanyaannya. Nah itu kan nggak ada analisa sampai masuk ke arah situ. Artinya kan sebenarnya kalau itu lagi-lagi ya Kang ya, kalau kita memang misalnya tanda kutip ya mau rajin sedikit ya, apa yang disurveikan selalu harus balik dengan fakta yang ada di lapangan. Bandingkan. Dan ini juga masih sama Kang perihal survei yang tadi dibilang. Jadi kan sekarang yang sedang survei itu adalah Prabowo dan Muhaimin, kemudian Airlangga Hartarto dan Ganjar, kemudian Anies AHY, kemudian dan yang lain lah kita otak-atik ya. Nah ini ternyata memang juga pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono atau yang terkenal dengan AHY itu juga terlihat unggul dalam simulasi 4
4 poros pasangan yang berpotensi tampil dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Itu media kan yang mengatakan gitu. Jadi simulasi ini masih tetap dilakukan oleh lembaga Indopol Survey dan Consulting, Kang. Nah, menurut Akang gimana, Kang? Ya, ini kesesuaian juga tadi dengan fakta-fakta yang kita lihat sementara ini. Bahwa Anies Baswedan kecenderungannya memang dengan AHY. Walaupun beberapa partai yang mendukung itu, PKS, Nasdem, dan Demokrat, seperti yang masih malu-malu kucing lah buat mengikrarkannya. Kemudian di sebelah sini KIB ada Ganjar Erlangga gitu. Atau Erlangga Erik gitu kan, simulasinya macam-macam tuh. Di sebelah sini ada Ganjar Puan atau Puan Ganjar gitu. Di sini ada Prabowo Muhaimin gitu. Nah, dari komposisi yang dimunculkan oleh Indopol kemudian menghasilkan Anies AHY yang paling moncer, tentu berkesesuaian lagi dengan fakta-fakta yang kita lihat. Bagaimana prestasi Anies terus menunjukkan keberhasilannya. Faktanya langsung bisa kita alami. Kalau kita masuk ke Jakarta itu banyak sekali perubahan drastis. Trotoar makin lebar, transportasi semakin mudah dijangkau, semakin murah gitu. Meraih banyak penghargaan lah ya di bidang transportasi segala macam. Nah, Ganjar walaupun elektabilitas masih tertinggi menurut Indopol ya, kalau satuan kan gitu ya. Tapi ketika dia dipasangkan, maka itu menjadi drastis turun karena persoalan tiket menjadi masalah besar hari ini buat Ganjar. Kalau Ganjar tetap di PDIP, maka posisi Puan tentu akan tersingkir. Kalau Ganjar tidak di PDIP, maka suara akan terbelah antara Ganjar dan PDIP. Jadi masuk akal, maka kemudian Anies Baswedan AHY lah yang kemungkinan terpilih gitu ya. Oke. Saya coba ini ya Kang ya, dari data survei yang pertama. Terlihat pas simulasi pertama itu Anies AHY 34,72%, kemudian 3 pasangan lainnya itu Prabowo Muhaimin 20,08%, Puan Erick Thohir 4,88%, dan Airlangga Khofifah itu 3,82%. Itu putaran pertama, Kang. Simulasi kedua, Anies AHY unggul dalam elektabilitas 30,8%, disusul Prabowo Muhaimin 17,40%, Ganjar Airlangga 22,03%, dan Puan Erick 2,93%. Ini ketiga simulasi kan. Anies AHY masih unggul, elektabilitasnya sebesar 30%. Kemudian Ganjar Khofifah 24,55%, Prabowo Muhaimin 16,5%, dan Puan Erick sebesar 2,5%. Jadi itu makin kelihatan banget kalau dari hasil survei ini ya Kang ya. Bagaimana Ganjar bagaimanapun mungkin dari pihak PDIP nggak berkeinginan kalau ini maju sendiri ya Kang ya. Karena kan beberapa kali di video kita beberapa kali juga dikatakan bahwa Ganjar mengakui bahwa dia masih di PDIP. Dan kalau PDIP ini anak mami nih yang harus dulu. Gimana Kang menurut Akang yang tadi? Ya itu kartu truf seorang Ganjar dipegang PDIP, jadi Ganjar tidak bisa kemana-mana, kesulitan. Kalau Ganjar keluar dari PDIP, ini bisa dibongkar habis-habisan sama PDIP. Ya saya kira inilah sebuah proses dinamika politik hari ini. Ketika kubu per kubu memiliki kesalahan masa lalu yang ingin ditutup-tutupi, akhirnya menjadi sebuah sandera gitu buat masing-masing lawan.